Pertama-tama, Bunda siapkan kulit pangsit. Di sini saya menggunakan kulit pangsit yang ukuran lumayan besar. Ini lebarnya sekitar 11-12 cm. Ini saya beli kulit pangsit yang kiloan ya, jadi bisa lebih lebar seperti ini. Ini harganya Rp9.000 per 500 gram. Isinya sekitar 50 lembar. Dan untuk satu resep ini, Bunda hanya memerlukan 15 lembar aja. Nah, ini kulit pangsitnya bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan cetakan kue talam seperti ini, atau kalau Bunda nggak punya cetakan kue talam seperti ini, bisa pakai cetakan bolu kukus atau apapun ya yang bisa dikukus, kira-kira yang ukurannya seperti ini. Dan untuk satu resep ini Bunda memerlukan sekitar 15 cetakan kue talam. Ini cetakannya bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan juga udang rebon, ini udang rebon yang asin. Ini saya beli di pasar harganya Rp12.000 per 250 gram. Dan untuk satu resep ini kita hanya memerlukan 50 gram aja. Nah, ini kita cuci bersih dulu ya, baru nanti akan kita oseng-oseng sebentar. Nah, ini sudah dicuci bersih, kemudian siapkan wajan yang diberi sedikit minyak sayur, masukkan udang rebon yang tadi sudah kita cuci. Nah, ini kita masak sampai kadar airnya ini habis dan udang rebonnya ini kering crispy dan berwarna kecoklatan. Ini penting ya Bun ya, karena jika Bunda memasak udang rebonnya ini kurang garing, nanti aroma udangnya kurang wangi dan sedap. Ini kita masak sambil terus dibolak-balik biar nggak gosong, karena memang kita hanya menggunakan minyak yang sedikit aja. Nah, seperti ini udah cukup ya, ini sudah kering dan berwarna kecoklatan udang rebonnya. Ini juga udah wangi banget, wangi udang yang sedap mantap. Ini bisa langsung kita angkat dan pindahkan ke dalam wadah. Nah, ini udang rebonnya bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan juga tepung terigu sebanyak 100 gram. Di sini saya menggunakan tepung terigu curah biasa aja yang 1 kilonya Rp10.000. Siapkan juga 3 siung bawang putih. Ini bawang putihnya sudah dicuci bersih dan digiling halus. Bawang putih ini akan kita gunakan 2 kali, setengahnya untuk adonan, kemudian setengahnya lagi untuk saus. Nah, ini udah selesai ya bawang putihnya, bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan 2 batang daun bawang, ini juga sama, sudah dicuci bersih dan diiris tipis. Jika sudah selesai, ini daun bawangnya bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan juga 1 sendok makan tepung maizena yang dilarutkan dengan sedikit air. Kemudian siapkan wadah yang agak besar dan masukkan tepung terigu sebanyak 100 gram yang tadi sudah disiapkan. Tambahkan udang rebon yang tadi juga udah kita oseng-oseng sampai kering. Masukkan juga garam 1/4 sendok teh, lada bubuk 1/4 sendok teh, dan kaldu bubuk 1/4 sendok teh. Di sini saya garamnya nggak banyak-banyak ya, karena tadi udang rebon yang saya gunakan adalah udang rebon asin. Jika Bunda menggunakan udang rebon tawar, silahkan disesuaikan lagi ya untuk garamnya. Kemudian masukkan juga bawang putih yang tadi sudah digiling halus. Nah, ini kita masukkan setengah aja ya, dan setengahnya lagi nanti untuk membuat saus. Kemudian ini disiram dengan air mendidih sebanyak 100 ml. Ini airnya memang agak keruh ya, karena memang tadi menggunakan wajan yang digunakan untuk mengoseng-oseng rebon. Nah, ini kita aduk sampai rata. Jika sudah rata, ini akan kita dinginkan terlebih dahulu, dan sambil menunggu adonan terigu rebonnya ini dingin, kita akan menyiapkan bahan lainnya. Panaskan wajan yang diberi sedikit minyak sayur, dan jika minyaknya udah panas, masukkan bawang putih yang sisa setengah tadi ya yang dari adonan. Ini kita tumis bawangnya sampai matang dan wangi. Nah, seperti ini udah cukup. Kemudian tambahkan air sebanyak 250 ml. Kemudian tambahkan juga 50 gram saus sambal.
Masukkan juga garam 1/4 sendok teh, kaldu bubuk setengah sendok teh, dan lada bubuk 1/4 sendok teh, serta gula pasir setengah sendok teh. Masukkan juga saus tomat 1 sendok makan. Nah, ini kita masak ya sampai airnya mendidih. Masukkan juga daun bawang yang tadi sudah diiris tipis. Kemudian masukkan larutan maizena yang tadi sudah kita siapkan. Jika maizenanya ini udah masuk, ini jangan ditinggal-tinggal, langsung diaduk-aduk agar maizenanya tidak menggumpal di satu tempat. Nah, ini kita masak sampai mendidih dan meletup-letup. Nah, seperti ini udah cukup ya. Ini bisa dikoreksi rasanya, dan jika sudah oke, ini bisa langsung kita pindahkan ke dalam wadah. Kemudian siapkan juga tepung sagu, boleh juga diganti dengan tepung tapioka ya. Ini sebanyak 100 gram. Kemudian ini disiram dengan air sebanyak 100 ml. Ini air dingin suhu ruang aja ya. Ini kita aduk sampai airnya tercampur rata dengan sagunya. Nah, jika sudah rata, larutan sagu ini kita campur ke dalam adonan terigu rebon yang tadi disiram dengan air panas dan sudah didinginkan. Nah, ini langsung kita masukin aja sagunya sambil diaduk-aduk ya. Ini memasukkannya 2 kali agar lebih mudah. Dan ini memang teksturnya agak lembek seperti ini. Ini gak apa-apa, ini adonannya udah bagus. Karena memang kita membutuhkan adonan yang lembek seperti ini, agar nanti bisa menempel pada kulit pangsitnya. Nah, seperti ini udah cukup ya. Ini sudah siap kita isikan ke dalam kulit pangsit. Ambil 1 lembar kulit pangsit, kemudian letakkan sekitar 1 sendok makan adonan. Ini kita ratakan ya ke seluruh permukaan kulit pangsitnya. Kemudian kita lipat segitiga, kemudian lipat lagi kiri kanannya. Nah, ini dimasukkan ke dalam cetakan kue talam. Bagaimana mudah ya Bun ya cara membuatnya? Ambil 1 lembar kulit pangsit, kemudian letakkan 1 sendok makan adonan di atasnya merata ke seluruh permukaan. Kemudian ini dibentuk segitiga dan dilipat lagi kiri kanannya dan dimasukkan ke dalam cetakan kue talam. Ini sebenarnya nggak usah dimasukkan ke dalam cetakan kue talam juga bisa ya Bun ya. Tapi saya sudah pernah coba jika tidak menggunakan cetakan seperti ini, nanti hasilnya kurang rapi, nanti akan meleot dan melebar kemana-mana. Tapi kalau menggunakan cetakan seperti ini nanti hasilnya lebih bagus dan rapi. Setelah diisi semua, ini hasil akhirnya sekitar 15 pangsit isi cireng udang rebon seperti ini. Nah, ini sudah jadi semua ya. Ini akan kita kukus. Ini dikukus kurang lebih selama 25 menit atau sampai kuenya ini matang. Nah, ini sudah kurang lebih 25 menit, ini kuenya udah matang. Ini bisa langsung kita angkat ya, dan ini kita dinginkan terlebih dahulu. Baru nanti akan kita tusuk menggunakan tusuk sate. Nah, ini pangsit isi cireng udang rebonnya sudah dinginkan. Ini sangat mudah mengeluarkannya dari cetakan, walaupun tadi cetakannya nggak dioles dengan minyak sayur. Jika sudah dikukus seperti ini bisa Bunda stok ya. Jadi kalau misalnya Bunda ingin membuat untuk jualan keesokan harinya, ini bisa Bunda buat 1 hari sebelumnya. Tinggal Bunda masukkan aja dalam wadah yang tertutup rapat, kemudian disimpan di kulkas bawah, dan dijual ataupun digoreng keesokan harinya. Atau ini juga bisa disimpan frozen, jika dalam kondisi benar-benar beku, ini insya Allah bisa tahan sampai 1 bulan. Untuk penyajiannya ini nggak langsung bulat satu seperti ini ya Bun ya, karena kita mau jual yang murah meriah, jadi ini digunting kecil-kecil agar hasilnya lebih banyak. Pertama digunting menjadi 4 bagian, kemudian masing-masing digunting lagi menjadi 4 bagian. Jadi nanti satu itu hasilnya jadi 16 potongan kecil ya.
Ini sebagian yang sudah digunting ditusuk menggunakan tusuk sate. Dan satu tusuk sate ini isinya sekitar 4 sampai 5 potong. Nah, jadinya seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Ini saya tusuk dalam kondisi dingin seperti ini tetap terasa lembut cireng udang rebonnya. Jadi Bunda jangan khawatir ya jika ini untuk dititip-titip di kantin. Ini nggak akan alot ataupun keras walaupun sudah dingin sampai sore harinya. Oh ya, jika sudah ditusuk semua, ini nanti akan menghasilkan sekitar 48 tusuk sate cireng rebon seperti ini. Dan ini akan digoreng ya, ini menggorengnya saya gunakan pelapis telur, tapi ini opsional aja ya untuk pelapis telurnya. Jika mau langsung digoreng seperti ini aja, ini juga udah enak banget. Karena rasa udangnya juga ini gurih, sedap, mantap. Dan ini jika menggunakan pelapis telur, ini mengocok telurnya harus sampai benar-benar lepas ya Bun ya. Karena jika Bunda tidak mengocoknya sampai benar-benar lepas, maka penggunaan telurnya ini bisa boros. Atau kalau mau lebih hemat, ini bisa juga dicampur dengan beberapa sendok air ya Bun ya. Dan untuk satu resep ini memerlukan sekitar 2 butir telur ukuran yang agak besar. Panaskan minyak dalam wajan dan jika sudah panas, ini bisa langsung kita masukkan sate pangsit cireng rebonnya. Ini memasukkannya saat minyaknya udah benar-benar panas ya, agar nanti telurnya ini keriting dan bagus. Jangan lupa dibalik agar matangnya merata. Nah, ini kita goreng menggunakan api sedang aja sampai berwarna agak kecoklatan. Nah, seperti ini udah cukup, ini udah matang, sudah berwarna kecoklatan dua sisinya, ini bisa langsung kita angkat dan tiriskan. Lanjutkan menggoreng sampai selesai. Nah, ini yang barusan kita goreng tadi, ini kelihatan menarik banget. Keriting-keriting guntingan kulit pangsitnya. Ini kelihatan unik banget ya. Siapa yang menyangka jika camilan kita kali ini hanya terbuat dari bahan-bahan yang sederhana dan murah meriah. Selain dijual satuan, ini juga bisa Bunda kemas menggunakan plastik mika. Di sini saya menggunakan plastik mika yang ukuran 7 x 14 cm. Ini bisa diisi 5 tusuk. Kemudian tambahkan juga saus sambal. Ini saus sambalnya dikemas menggunakan plastik cetik seperti ini. Nah, jadinya seperti ini. Boleh juga ditambahkan stiker thank you agar tampilannya lebih cantik dan elegan. Oh ya, jika Bunda tertarik membeli stiker thank you seperti ini agar lebih mudah, saya sudah menuliskan link pembelian online-nya di deskripsi. Silahkan dicek. Atau jika Bunda menjualnya di sekolahan dan ada anak-anak yang membeli, misalnya hanya 2 tusuk ya, ini bisa Bunda kemas aja menggunakan plastik perempatan seperti ini. Kemudian disiram dengan saus sambalnya. Jadinya seperti ini. Selain rasanya yang enak, juga tampilannya menarik. Pasti akan membuat anak-anak bolak-balik jajan ya. Soal rasa, jangan diragukan lagi. Ini enak banget. Ini pangsit cireng rebonnya enak banget, lembut sama sekali nggak alot. Walaupun dimakan selagi dingin. Ini udangnya berasa gurih, enak banget. Karena tadi udang rebonnya kita goreng dulu ya sampai garing. Jadi ini wangi aroma udangnya sedap mantap. Berpadu dengan lezatnya saus sambal racikan sendiri. Ini pedasnya juga pas, gurihnya juga mantap. Cocok banget dijadikan teman makan sate pangsit cireng rebon seperti ini. Ini nggak cuman anak-anak aja yang suka, orang dewasa juga pasti suka. Bunda harus coba ya, ini enak banget. Jika makan satu, Bunda pasti kurang. Ini sangat recommended untuk dijadikan sebagai ide jualan ataupun sekedar camilan keluarga. Oh ya, perkiraan modal untuk satu resep ini adalah Rp14.300, menghasilkan 48 buah. Jadi modal satuannya sekitar Rp297. Untuk rincian modal dan resep sudah saya tulis di deskripsi, silahkan dicek. Tapi untuk rincian modal dan harga jual, ini hanya perkiraan ya Bun ya, hanya hitungan kotornya aja, silahkan disesuaikan lagi dengan modal real yang Bunda keluarkan. Apalagi terkadang harga di setiap daerah bisa berbeda-beda. Ada yang lebih murah, ada juga yang lebih mahal. Terima kasih ya sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat dan jualan Bunda laris manis. Mohon maaf ya jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pertama-tama, siapkan tepung terigu sebanyak 120 gram. Di sini saya menggunakan tepung terigu curah biasa aja yang 1 kilonya Rp10.000. Kemudian tepung terigu ini dilarutkan dengan 120 ml air. Ini airnya suhu ruang ya, jadi bukan es ataupun hangat. Nah, ini kita aduk sampai rata. Dan ini memang banyak tepung yang menggumpal, jadi ini akan saya saring terlebih dahulu ya. Atau alternatif lain selain disaring untuk menghaluskannya, ini bisa Bunda blender. Nah, ini sudah selesai disaring, ini teksturnya jadi lebih halus dan lembut. Kemudian tambahkan juga minyak sayur sebanyak 1 sendok makan. Tambahkan juga garam setengah sendok teh. Telur 1 butir, di sini saya menggunakan telur yang ukuran sedang ya. Kemudian ini kita aduk sampai rata. Oh ya, kelupaan tambahkan juga bubuk kunyit ya, atau boleh juga pewarna makanan warna kuning, karena ini untuk jualan agar nanti warnanya lebih menarik. Tapi kalau untuk makan sendiri, ini pakai bubuk kunyit aja ya bun ya, biar nggak terlalu banyak pewarna makanan yang dikonsumsi. Ini kita aduk lagi sampai bubuk kunyitnya ini tercampur rata dengan adonan. Nah, jika sudah seperti ini, terakhir masukkan irisan daun seledri. Tapi untuk irisan daun seledri ini opsional ya bun ya, nggak dipakai juga nggak apa-apa. Tapi jika Bunda menggunakan daun seledri, nanti aromanya ini akan lebih wangi dan juga akan kelihatan lebih cantik karena ada warna hijaunya. Dan jika sudah rata, ini sudah siap untuk kita jadikan sebagai adonan kulit. Sebelumnya kita siapkan sosisnya terlebih dahulu ya. Siapkan 4 buah sosis. Dan 4 buah sosis ini cukup untuk membuat 2 resep adonan kulit yang tadi kita buat ya. Jadi kalau misalnya Bunda hanya membuat 1 resep adonan kulit, cukup gunakan 2 buah sosis aja. Di sini saya menggunakan sosis sapi, Bunda boleh menggunakan sosis ayam sesuai selera aja. Tapi jika untuk jualan, saran saya gunakan sosis sapi, karena sosis sapi itu kan warnanya lebih merah ya. Jadi nanti hasilnya bisa lebih menarik anak-anak jika untuk jualan. Sosis ini kita iris tipis-tipis memanjang. Ini mengirisnya tipis-tipis ya bun ya, jangan terlalu tebal. Karena jika Bunda mengirisnya terlalu tebal, nanti adonan kulitnya bisa pecah saat digulung. Ini memotongnya pelan-pelan aja. Kalau bisa sosisnya ini jangan sampai putus, karena kalau sosisnya ini panjang seperti ini tidak putus, ini nanti akan terlihat lebih cantik. Nah, kira-kira jadinya seperti ini ya. Ini sosisnya sudah siap untuk kita masak beserta dengan adonan kulitnya. Panaskan wajan teflon. Ini saya gunakan teflon yang segi 4. Tapi kalau Bunda nggak punya teflon segi 4, bisa menggunakan teflon yang bulat. Nggak apa-apa ya, sama aja. Teflonnya ini dioles dengan sedikit minyak sayur. Ini diolesnya tipis-tipis aja. Jika sudah panas, kemudian letakkan beberapa potong sosis yang tadi sudah kita iris memanjang. Ini sekitar 5-6 irisan tipis sosis ya. Kemudian ini kita siram dengan adonan kulit yang tadi sudah kita buat. Ingat, ini sosisnya harus tipis-tipis banget ya bun ya. Karena jika sosisnya nggak tipis, ini juga bisa menjadi salah satu penyebab adonan kita nanti bisa pecah saat digulung. Ini kita masak sampai matang dan bagian bawahnya ini agak berwarna kecoklatan. Oh ya, selain sosis yang terlalu tebal, faktor lain penyebab adonan kita pecah saat digulung itu adalah adonan kulitnya ini nggak dimasak sampai benar-benar matang. Jadi masih setengah matang gitu ya, masih lembek, sudah kita angkat. Jadi nanti saat digulung ini bisa pecah. Tapi kalau misalnya Bunda memasak adonannya ini sampai benar-benar matang dan berwarna agak kecoklatan, kemudian sosisnya juga tipis, insya Allah nanti saat digulung kulitnya ini nggak akan pecah. Ini boleh juga dibalik ya.
Nah, seperti ini sudah matang, ini bisa langsung kita angkat. Sama seperti tadi, wajannya ini kita oles dulu dengan sedikit minyak sayur, kemudian kita tata sekitar 5-6 irisan tipis sosis di wajan seperti ini. Kemudian ini disiram dengan adonan kulit yang tadi udah kita buat. Ini kita masak sampai matang dan berwarna agak kecoklatan. Sambil menunggu kulit berikutnya ini matang, kita langsung menggulung yang tadi udah matang duluan ya. Ini kita menggulungnya seperti biasa menggunakan bantuan 2 tusuk sate. Ini kita gulung seperti ini sampai ke ujung. Kemudian salah satu tusuk satenya ini kita lepas dan satunya lagi kita tarik biar pas sampai ujungnya. Jadinya seperti ini kita biarkan dulu ya sampai dingin. Nah, ini yang barusan matang lagi, yang berikutnya ini sama. Dengan menggunakan bantuan tusuk sate, kita gulung sampai ke ujung. Nah, jadinya seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Saran saya, ini jangan langsung digulung saat masih di kompor ya bun ya. Memang jika kita menggulungnya saat masih di kompor, ini memang gulungannya lebih lengket. Karena kan setengah matang ya, tapi resikonya jika digulung masih di kompor dalam kondisi setengah matang, nanti kulitnya ini rawan pecah. Oh ya, jika bunda membuat seperti yang ada di video, maka satu resep ini bisa menghasilkan 12 dadar sosis gulung seperti ini. Nah, ini sebagian yang sudah digulung dan juga sudah didinginkan. Nah, jika sudah seperti ini sudah siap untuk kita bawa ke lapak. Dan ini juga bisa disetok. Jadi kalau misalnya bunda mau bawa ke lapak keesokan harinya, ini bisa bunda buat 1 hari sebelumnya. Tinggal bunda masukkan aja ke dalam wadah yang tertutup rapat, kemudian disimpan di kulkas bawah untuk dijual ataupun dibawa ke lapak keesokan harinya. Jadi di lapak kita nggak perlu bawa-bawa adonan kulit yang masih cair ya. Kita buat stok yang sudah matang seperti ini aja. Dan jika ada anak-anak yang membeli, nanti tinggal kita panaskan. Sekalian kita merekatkan bagian ujungnya. Jadi nanti di lapak bunda hanya membawa dadar gulung yang sudah jadi, wajan dan perekatnya aja. Jadi menurut saya ini lebih praktis dan mudah, nggak repot ya. Untuk perekatnya mudah, ini saya hanya menggunakan sekitar 1 sendok teh tepung terigu yang dilarutkan dengan sedikit air. Ini perekatnya agak kental ya bun ya, agar nanti bisa merekat lebih bagus dan kuat pada kuenya. Jika ada anak-anak yang membeli, ini bagian ujungnya kan masih agak kurang nempel ya. Bisa kita beri sedikit perekat seperti ini. Kemudian ini kita masak lagi. Sekalian kita memanaskan dan merekatkan bagian ujungnya. Jadi anak-anak juga senang ya karena dapat camilan yang masih hangat. Nah, setelah dimasak kembali jadinya seperti ini. Jadi lengket bagian ujungnya ya, nggak mudah terbuka. Untuk kemasannya, jika ada anak-anak yang membeli, bunda bisa menggunakan plastik perempatan seperti ini. Kemudian boleh juga ditambahkan saus sambal agar lebih sedap. Ini nggak cuma rasanya aja yang enak, tapi tampilannya juga sangat menarik. Pasti bikin anak-anak bolak-balik jajan ya. Atau jika ada anak-anak yang membeli hanya 1 buah, ini bisa bunda gunakan aja kertas nasi yang digunting kecil-kecil seperti ini. Boleh juga ditambahkan saus sambal di atasnya. Oh ya, selain dijual satuan, ini juga bisa bunda kemas menggunakan plastik mika. Di sini saya menggunakan plastik mika yang ukuran 7 x 14 cm. Ini bisa diisi 3 buah. Boleh juga ditambahkan saus sambal saset serta tambahan label stiker thank you seperti ini. Oh ya, jika bunda tertarik membeli stiker thank you seperti ini agar lebih mudah, saya sudah menuliskan link pembelian online-nya di deskripsi. Silahkan dicek. Soal rasa, jangan diragukan lagi. Ini enak banget. Ini dimakan selagi hangat ataupun dingin, sama-sama lembut dan lezat. Apalagi ada irisan sosis. Ini enak banget, gurih, sedap,
Mantep. Ini walaupun murah meriah tapi berasa mewah banget. Enak, apalagi dimakan dengan saus sambal seperti ini. Semakin menambah cita rasa lezatnya. Ini nggak cuman anak-anak yang suka, orang dewasa juga pasti suka. Bunda harus coba ya, ini enak banget. Jika makan satu, Bunda pasti kurang. Ini sangat recommended untuk dijadikan sebagai ide jualan ataupun sekedar camilan keluarga. Oh ya, perkiraan modal untuk satu resep ini adalah Rp9.700, menghasilkan 24 buah. Jadi modal satuannya sekitar Rp404. Nah, ini masih bisa Bunda jual ya, dengan harga mulai dari seribuan aja. Untuk rincian modal dan resep sudah saya tulis di deskripsi, silahkan dicek. Tapi untuk rincian modal dan harga jual, ini hanya perkiraan ya Bun ya, hanya hitungan kotornya aja. Silahkan disesuaikan lagi dengan modal real yang Bunda keluarkan. Apalagi terkadang harga di setiap daerah bisa berbeda-beda. Ada yang lebih murah, ada juga yang lebih mahal. Terima kasih ya sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat dan jualan Bunda laris manis. Mohon maaf ya jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, Bunda siapkan susu SKM putih. Di sini saya gunakan 6 sendok makan aja. Nah, jika sudah, ini susu SKM-nya bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan juga ubi. Di sini saya menggunakan ubi madu warna orange. Bunda boleh menggunakan ubi jenis yang lain ya, sesuai selera aja. Ubi ini saya beli di pasar, harga 1 kilonya Rp8.000 dan yang terpakai untuk satu resep ini hanya sekitar 600 gram aja. Ubi ini akan dikukus, tapi sebelumnya ini dipotong-potong terlebih dahulu ya, agar nanti lebih cepat matangnya. Nah, ini kita kukus sampai ubinya ini matang dan lunak. Nah, ini sudah matang ya, ini bisa langsung kita angkat. Dan selagi hangat, ini dihaluskan. Di sini saya menghaluskannya menggunakan sendok seperti ini aja. Jika Bunda membuat dalam jumlah banyak untuk jualan, Bunda bisa menggunakan alat lainnya ya, agar lebih cepat dan mudah. Nah, ini sudah halus, dan jika sudah halus seperti ini, kemudian tambahkan susu SKM yang tadi sudah kita siapkan. Ini kita aduk sampai rata ya. Setelah ditambahkan susu SKM, ini teksturnya menjadi lebih encer ya. Agar teksturnya lebih kental, ini saya tambahkan tepung terigu sebanyak 1 sendok makan. Ini menambahkannya dengan diayak terlebih dahulu ya, untuk meminimalisir tepung yang menggumpal. Kemudian ini kita aduk lagi sampai terigunya benar-benar tercampur rata dengan ubinya. Nah, seperti ini sudah rata ya. Ini sudah siap untuk kita jadikan sebagai isian. Tapi sebelumnya kita juga akan menggunakan selai. Di sini saya menggunakan selai yang curah aja. Ini selai coklat dan selai strawberry. Ini harganya murah, hanya sekitar 5.000 per 200 gram. Tapi walaupun harganya ekonomis, ini rasanya juga enak. Ini yang biasa dipakai abang-abang roti bakar itu ya. Oh ya, siapkan juga kulit lumpia. Ini saya beli kulit lumpia yang bungkusan. Ini yang ukuran besar, harga satu bungkus seperti ini Rp10.000. Isinya ada sekitar 50 lembar. Jadi modal untuk kulit lumpianya ini Rp200 per lembarnya. Dan untuk satu resep ini kita hanya memerlukan sekitar 24 lembar kulit lumpia. Oh ya, siapkan juga untuk larutan perekatnya ya. Untuk larutan perekatnya ini mudah. Saya hanya menggunakan 1 sendok makan tepung terigu yang dicampur dengan secukupnya air. Ini nggak usah kental-kental amat ya Bun ya. Seperti ini aja udah cukup. Ini sudah siap untuk kita jadikan sebagai larutan perekat. Nah, ini ada larutan terigu sebagai perekat. Juga ada selai strawberry dan selai coklat. Juga ubi susu dan kulit lumpia. Kemudian ambil 1 lembar kulit lumpia dan letakkan di atasnya sekitar 25 gram ubi susu. Kemudian ini kita agak lebarkan. Kemudian beri di atasnya selai stroberi atau bisa juga selai coklat ya. Kemudian ini kita tutup.
Kemudian dilipat seperti ini. Jangan lupa bagian ujungnya diberi larutan terigu sebagai perekat. Nah, jadinya seperti ini. Bagaimana mudah ya Bunda cara membuatnya? Ambil 1 lembar kulit lumpia, kemudian letakkan di atasnya sekitar 25 gram ubi susu. Kemudian bagian tengahnya diberi selai coklat. Kemudian ditutup lagi dengan adonan ubi susu. Kemudian ini kita lipat ya, seperti ini. Dan jangan lupa bagian ujungnya diberi larutan terigu sebagai perekat agar nanti nggak mudah terbuka. Jika Bunda membuat seperti yang ada di video, maka satu resep ini bisa menghasilkan sekitar 20 lumpia isi ubi susu seperti ini. Jika sudah diisi dengan ubi seperti ini bisa Bunda stok ya. Jadi kalau misalnya Bunda ingin membuat untuk jualan keesokan harinya, ini bisa Bunda buat 1 hari sebelumnya. Tinggal Bunda masukkan aja dalam wadah yang tertutup rapat, kemudian disimpan di kulkas bawah, untuk kemudian dijual ataupun digoreng keesokan harinya. Dan ini sebagian akan digoreng aja. Siapkan minyak secukupnya dalam wajan, ini kita panaskan minyaknya, dan jika sudah panas, langsung masukkan lumpia isi ubi susu strawberry dan lumpia isi ubi coklatnya. Ini kita goreng menggunakan api sedang aja. Jangan lupa dibalik agar matangnya merata. Ini kita goreng sampai kulit lumpianya ini crispy dan berwarna agak kecoklatan. Nah, ini sudah matang ya. Ini kulit lumpianya sudah crispy. Dua sisinya juga sudah berwarna kecoklatan. Ini bisa langsung kita angkat dan tiriskan. Lanjutkan menggoreng sampai selesai. Nah, ini yang barusan kita goreng tadi. Ini kelihatan cakep banget, terlihat orange-orange di sebelah dalamnya. Dan dari menggorengnya tadi aja, sudah tercium wangi ubi yang sedap banget. Siapa yang menyangka jika camilan kita kali ini hanya terbuat dari bahan-bahan yang sederhana dan murah meriah. Selain dijual satuan, ini juga bisa Bunda kemas menggunakan plastik mika. Di sini saya menggunakan plastik mika yang ukuran 7 x 14 cm dan ini bisa diisi 4 buah. Jika menggunakan plastik mika seperti ini, silahkan disesuaikan lagi untuk harga jualnya. Atau ini juga bisa Bunda kemas satuan, misalnya untuk snack box. Ini dikemas menggunakan plastik OPP. Saya gunakan yang ukuran 9 x 9 cm. Boleh juga ditambahkan stiker thank you. Jika dikemas seperti ini, semakin cantik dan elegan ya Bun ya, pasti akan menaikkan nilai jualnya. Oh ya, jika Bunda tertarik membeli stiker thank you seperti ini agar lebih mudah, saya sudah menuliskan link pembelian online-nya di deskripsi. Silahkan dicek. Soal rasa, jangan diragukan lagi. Ini enak banget. Ini jika dimakan hangat-hangat, kulit lumpianya kriuk crispy, berpadu dengan lembutnya ubi susu yang ada di sebelah dalam. Ini ubi susunya legit banget. Enak mantep. Ada selai stroberinya juga di sebelah dalam. Semakin menambah cita rasa lezatnya. Ini nggak cuma anak-anak yang suka, orang dewasa juga pasti suka. Bunda harus coba ya, ini enak banget. Jika makan satu, Bunda pasti kurang. Ini sangat recommended untuk dijadikan sebagai ide jualan ataupun sekedar camilan keluarga. Oh ya, perkiraan modal untuk satu resep ini adalah Rp9.700, menghasilkan 20 buah. Jadi modal satuannya sekitar Rp485. Jadi modal satuannya sekitar Rp485. Nah, ini masih bisa Bunda jual ya dengan harga mulai dari 1000-an aja.
Untuk rincian modal dan resep sudah saya tulis di deskripsi, silahkan dicek. Tapi untuk rincian modal dan harga jual, ini hanya perkiraan ya Bun ya. Hanya hitungan kotornya aja, silahkan disesuaikan lagi dengan modal real yang Bunda keluarkan. Apalagi terkadang harga di setiap daerah bisa berbeda-beda. Ada yang lebih murah, ada juga yang lebih mahal. Terima kasih ya sudah menonton videonya, semoga bermanfaat dan jualan Bunda laris manis. Mohon maaf ya jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama Bunda siapkan kulit pangsit. Ini kulit pangsit yang ukuran besar ya. Ini saya beli di pasar yang kiloan, harganya Rp9.000. Isinya ada sekitar 50 lembar. Ini ukurannya lumayan besar, sekitar 11,5 cm lebarnya. Dan untuk satu resep ini Bunda hanya memerlukan sekitar 14 lembar aja. Tapi kalau misalnya Bunda menggunakan kulit pangsit yang kemasan, ukurannya lebih kecil ya, Bunda pasti memerlukan kulit pangsit yang lebih banyak. Karena nanti hasil kuenya lebih banyak lagi. Nah, ini kulit pangsitnya bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan juga mesis. Di sini saya menggunakan mesis yang ekonomis. Saya nggak tahu mereknya apa karena ini udah dibungkus seperti ini per 250 gram. Harganya Rp7.000 dan yang terpakai untuk satu resep ini hanya sekitar 30-40 gram aja. Jadi cuma dikit banget ya, karena nanti memang jadi cemilan kita cuma 14 buah. Nah, ini mesisnya bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan juga pisang. Ini adalah pisang yang udah kematangan. Bunda bisa menggunakan jenis pisang apa aja ya. Yang penting sudah matang banget agar hasilnya nanti lebih manis dan enak. Pisang seperti ini di tempat saya sangat murah. Satu kresek besar hanya Rp5.000, isinya sekitar 5-4 sisir seperti ini. Ini kita kupas terlebih dahulu ya. Ini walaupun sudah hitam-hitam bagian luarnya, tapi sebelah dalamnya masih bagus banget. Sama sekali nggak busuk dan sangat layak makan ataupun dibuat untuk camilan. Oh ya, jika Bunda menggunakan pisang jenis lain, misalnya seperti pisang hijau atau pisang Ambon yang udah kematangan, pasti kadar airnya nanti lebih banyak ya dibandingkan dengan pisang rejang seperti ini. Dan nanti paling itu hanya akan mempengaruhi di tepung terigunya aja ya saat nanti mengadonnya. Pisang ini akan kita haluskan terlebih dahulu. Sebelumnya ini saya hancurkan pakai garpu ya, biar nanti lebih mudah. Nah, ini kemudian diulek menggunakan ulekan seperti ini aja karena cuma sedikit. Kalau misalnya Bunda membuat dalam jumlah banyak untuk jualan, Bunda bisa menggunakan alat yang lainnya ya, misalnya blender agar lebih cepat dan mudah. Nah, seperti ini udah halus dan karena ini wadahnya terlalu kecil, ini saya pindahkan aja ke dalam mangkuk yang lebih besar agar nanti mengaduknya lebih mudah. Kemudian tambahkan 8 sendok makan tepung terigu. Ini saya tambahkan 6 sendok makan dulu ya. Oh ya, tepung terigu yang saya gunakan ini adalah tepung terigu curah biasa aja yang 1 kilonya Rp10.000. Nah, ini kita aduk dulu ya sampai agak rata. Kemudian ini tambahkan lagi 2 sendok makan. Nah, ini kita aduk sampai tepung terigunya benar-benar tercampur rata dengan pisangnya. Dan pastikan tidak ada tepung yang menggumpal. Oh ya, saya di sini tidak menambahkan gula ataupun susu lagi karena menurut saya ini pisangnya udah cukup manis ya, dan juga nanti kita akan menggunakan isian mesis. Jadi ini nggak saya kasih apa-apa lagi dan nanti ini rasanya udah enak banget. Nah, seperti ini udah cukup ya. Ini sudah siap untuk kita isikan ke dalam kulit pangsit. Tapi sebelumnya kita akan membuat perekatnya terlebih dahulu. Untuk perekatnya mudah, saya hanya menggunakan 1 sendok makan tepung terigu yang dilarutkan dengan sedikit air. Ini perekatnya agak kental ya Bun ya. Jangan terlalu encer agar nanti bisa merekat dengan bagus ke kulit pangsit. Sekarang kita akan mulai mengisi kulit pangsitnya. Ambil 1 lembar kulit pangsit, kemudian ini diberi larutan terigu ya sebagai perekat di satu sisinya.
Kemudian ini dilipat 1 kali, kemudian dilipat lagi, jadi melipatnya 2 kali ya. Nah, ini membentuk seperti corong, tapi ujungnya tertutup. Kemudian ini diisi dengan adonan pisang, dan agar adonannya ini bisa masuk sampai ke ujung, ini dibantu dengan ditekan menggunakan sumpit seperti ini. Kemudian kita beri isi mesis sekitar setengah sendok teh aja, kemudian ditutup lagi dengan adonan pisang. Kemudian ini kita tutup ya dengan dilipat seperti ini dan ujungnya diberi larutan terigu sebagai perekat. Kemudian kita lipat lagi. Nah, jadinya seperti ini. Bagaimana mudah ya Bun ya cara membuatnya? Ambil 1 lembar kulit pangsit, kemudian salah satu sisinya diberi larutan terigu sebagai perekat. Kemudian dilipat 2 kali. Ini kita isi dengan adonan pisang. Kemudian kita bantu dorong dengan sumpit agar bisa masuk sampai ke ujungnya. Kemudian tambahkan juga mesis sekitar setengah sampai 1 sendok teh. Kemudian ditutup lagi dengan adonan pisang. Nah, ini kita tutup ya dengan dilipat seperti ini, kemudian bagian ujungnya diberi larutan terigu sebagai perekat. Jika Bunda membuat seperti yang ada di video, maka satu resep ini akan menghasilkan sekitar 14 pangsit isi pisang coklat seperti ini. Dan menurut saya ini ukurannya lumayan jumbo ya, karena kulit pangsitnya juga lumayan lebar. Kalau misalnya Bunda membuat dengan kulit pangsit yang lebih kecil, pasti nanti hasilnya bisa lebih banyak. Oh ya, menurut saya ini akan lebih enak jika Bunda isi dengan coklat blok ya, bukan coklat mesis, karena nanti hasilnya akan lebih lumer. Tapi karena saya nggak punya coklat blok, jadi pakai coklat mesis seperti ini juga enak, walaupun nggak selumer kalau kita menggunakan coklat blok. Jika sudah diisi semua seperti ini bisa aja Bunda langsung goreng, tapi memang resikonya bagian tengahnya nanti ada yang kurang matang, apalagi ini pangsitnya besar ya, dan juga kalau langsung digoreng kita nggak bisa nyetok kalau untuk jualan. Tapi jika dikukus terlebih dahulu, ini nanti akan benar-benar matang sampai ke dalam, dan juga bisa disetok ya, jadi lebih praktis jika untuk jualan. Nah, ini akan dikukus dulu ya, ini kita susun dulu di dalam sarangan, tapi jangan lupa bagian bawah sarangan kukusannya dioles dengan minyak sayur. Mengolesnya agak tebal nggak apa-apa ya, biar nanti nggak lengket saat setelah matang. Ini kita susun agak berjarak, jangan menumpuk agar nanti nggak saling melekat setelah matang. Ini kita kukus kurang lebih 25 menit atau sampai kuenya ini matang. Nah, ini udah mateng ya, udah 25 menit. Ini kuenya bisa langsung kita angkat. Ini mengeluarkan dari kukusannya sama sekali nggak lengket karena tadi sudah dioles dengan minyak sayur bagian bawah kukusannya. Nah, ini yang tadi barusan kita kukus. Ini kelihatan unik banget dan secara ukurannya jumbo dan pastinya selain enak juga mengenyangkan ya. Oh ya, ini sudah saya coba memakannya tidak digoreng. Ini rasanya enak banget. Pisangnya berasa manis, kulit pangsitnya juga lembut berpadu dengan coklat yang ada di sebelah dalam. Tapi kalau misalnya Bunda mau goreng tentunya lebih enak ya. Jika sudah dikukus seperti ini bisa Bunda stok. Jadi kalau misalnya Bunda ingin membuat untuk jualan keesokan harinya, ini bisa Bunda buat 1 hari sebelumnya. Tinggal Bunda masukkan aja ke dalam wadah yang tertutup rapat, kemudian disimpan di kulkas bawah untuk dijual ataupun digoreng keesokan harinya. Atau ini juga bisa dijadikan ide frozen food. Jika disimpan dalam kondisi benar-benar beku, ini insya Allah bisa tahan sampai 1 bulan. Nah, ini akan langsung digoreng aja. Siapkan minyak secukupnya dalam wajan untuk menggoreng. Ini kita panaskan dulu ya, dan jika sudah panas langsung kita masukkan pangsit isi pisang coklatnya. Nah, ini karena kita memasukkan pangsitnya saat minyaknya sudah benar-benar panas, ini kulit pangsitnya langsung melentung-melentung seperti ini. Jadi terlihat lebih unik ya, karena memang pangsit yang direbus itu kalau digoreng biasanya akan melentung-melentung seperti ini. Tapi kalau Bunda ingin mendapatkan kulit yang nggak melentung-melentung,
melentung, ingin kulit yang mulus, ini bisa aja, tapi saat memasukkan pangsitnya, ini minyaknya hangat-hangat aja, jangan terlalu panas. Jadi ini hanya di permainan panasnya minyak aja ya untuk kulit yang melentung ataupun mulus. Jangan lupa dibalik agar matangnya merata. Oh ya, ini kita goreng menggunakan api sedang ya, agar kulit pangsitnya ini bisa kriuk crispy. Nah, seperti ini udah matang, ini dua sisinya sudah berwarna kecoklatan. Ini bisa langsung kita angkat dan tiriskan. Lanjutkan menggoreng sampai selesai. Nah, ini yang barusan kita goreng tadi, ini kelihatan unik banget ya, membuat siapapun yang melihatnya tertarik untuk mencicipinya. Ini ukurannya lumayan besar, rasanya juga enak. Siapa yang menyangka jika camilan kita kali ini hanya terbuat dari bahan-bahan yang sederhana dan murah meriah. Oh ya, selain dijual satuan, ini juga bisa Bunda kemas menggunakan plastik mika. Di sini saya menggunakan plastik mika yang ukuran 7 x 14 cm. Dan ini bisa diisi 2 buah aja ya, karena ukurannya yang lumayan besar. Boleh juga ditambahkan label stiker thank you seperti ini. Jika menggunakan plastik mika, silahkan disesuaikan lagi ya untuk harga jualnya. Atau ini juga bisa Bunda jual satuan, misalnya untuk snack box atau dititip-titip di kantin. Ini dikemas menggunakan plastik OPP yang ukuran 13 x 13 cm. Ini dikemas seperti ini ya. Boleh juga ditambahkan stiker thank you. Jika dikemas menggunakan plastik OPP dan stiker thank you seperti ini, jadi semakin menarik dan elegan ya Bunda, pasti akan naikkan nilai jualnya. Oh ya, jika Bunda tertarik membeli stiker thank you seperti ini, agar lebih mudah, saya sudah menuliskan link pembelian online-nya di deskripsi. Silahkan dicek. Soal rasa, jangan diragukan lagi. Ini enak banget. Ini jika dimakan hangat-hangat, kulit pangsitnya kriuk crispy, berpadu dengan legitnya pisang yang ada di sebelah dalam. Juga ada mesis coklatnya. Benar-benar perpaduan yang sedap mantep. Ini enak banget, Bunda harus coba ya. Jika makan satu, Bunda pasti kurang. Ini sangat recommended untuk dijadikan sebagai ide jualan ataupun sekedar camilan keluarga. Oh ya, perkiraan modal untuk satu resep ini adalah Rp7.800, menghasilkan 14 buah. Jadi modal satuannya sekitar Rp557. Nah, ini masih bisa Bunda jual ya dengan harga mulai dari 1000-an aja. Untuk rincian modal dan resep sudah saya tulis di deskripsi, silahkan dicek. Tapi untuk rincian modal dan harga jual ini hanya perkiraan ya Bun ya, hanya hitungan kotornya aja, silahkan disesuaikan lagi dengan modal real yang Bunda keluarkan. Apalagi terkadang harga di setiap daerah bisa berbeda-beda, ada yang lebih murah, ada juga yang lebih mahal. Terima kasih ya sudah menonton videonya, semoga bermanfaat dan jualan Bunda laris manis. Mohon maaf ya jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.